menjelaskan sebuah materi yang bertemakan sejarah dan peradaban Islam dinasti Bani Umayyah. Kita masuk ke poin A, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah ini adalah tekad Muawiyah untuk menjadi khalifah, jauh setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun terkendala oleh Ali sebagai khalifah keempat, karena beliau masih ada. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadinya pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun, karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi agar tidak terjadi tumpahan darah yang sia-sia. B. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. C. Tokoh-tokoh pada masa Khalifah Bani Umayyah. Muawiyah bin Abdul Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Warman bin Hakam, Abdul Malik bin Warman, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, Warman bin Muhammad. Nah, itulah tokoh-tokoh pada masa Khalifah Bani Umayyah. D. Kemajuan dan kemunduran dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, kemajuan. Beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain pengembangan bahasa Arab, marbat kota pusat kegiatan ilmu, ilmu qiraat, ilmu tafsir. Selain keberhasilan dalam hal perluasan wilayah, dinasti ini juga memiliki keberhasilan dalam bidang-bidang lainnya, yaitu pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, dan organisasi ketentaraan. Yang kedua yaitu kemunduran. Faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah yaitu gerakan oposisi secara terbuka maupun tertutup, sistem monarki hereditas dalam pemerintahan, kurang rasa satu kesatuan rakyat seperti terjadinya pertentangan etnis antar suku, menurunnya moral dalam diri khalifah, munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Yang terakhir yaitu poin E, sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan Umayyah juga dikenal dengan sebutan patronalisme, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya turun-temurun. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dikenal dengan era agresif.
karena pada saat itu hanya difokuskan kepada usaha perluasan wilayah dan penaklukannya. Padahal hal tersebut sudah berhenti sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin terakhir yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib.